berterima kasih karena anugerah-Mu kami boleh melaksanakan ibadah kembali Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, untuk melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau yang pimpin, Engkau yang lindungi setiap kami Tuhan. Engkau yang sertai juga Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau yang pimpin, Engkau yang sampaikan ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ibadah lewat online Tuhan. Engkau yang tolong sertai. Kami percaya Tuhan Engkau berada bersama dengan mereka juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan baktian ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau hari ini boleh kita bersama-sama kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kadang kita nggak mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tapi yang kita yakini dan kita percaya adalah kita berjalan bersama Tuhan, di mana rencananya selalu yang terbaik buat kita. Dia sumber pengharapan kita, Dia sumber kekuatan kita, dan juga kita mau percaya kepada sumber itu. Mari sama kita nyatakan iman kita. Hatiku percaya.
lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Ini iman kami, Yesus. Kami mau tetap percaya Tuhan, tengah situasi apapun, selalu ku percaya. Akan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Kami mau percaya Tuhan, oh selalu ku percaya, hatiku percaya, oh hatiku percaya. Kami mau percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Katakan, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Iman kami ya Tuhan, tengah kondisi apapun, kami mau tetap percaya Yesus. Kami percaya Engkau bakal menolong kami Tuhan.
dengan iman katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Akan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan kita, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang. Ini janji kami Yesus, kami mau pegang perintah-Mu Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi
katakan dengan iman, dan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan Aku Siap. Satu kali lagi. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, yang pertama saya ucapkan syukur dan terima kasih buat Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk dukungan doa dan perhatian saat saya mengalami sakit yang tiba-tiba yang mengganggu kesehatan saya. Tuhan sudah menolong sehingga saat ini saya tetap bisa hadir bersama-sama dengan saudara dan mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih, semoga Tuhan akan membalas segala apa yang saudara lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kita bersama-sama pada pagi ini akan membaca beberapa ayat. Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, 7 langkah menuju kebahagiaan. Saudara-saudara, setelah Allah menciptakan langit bumi bersama dengan isinya, barulah kemudian Allah merencanakan menjadikan manusia. Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka bersama-sama dengan satu hati dan mengatakan, mari kita menjadikan manusia menurut peta dan teladan Allah. Jadi tidak diciptakan seperti binatang-binatang seperti yang lain, tapi untuk manusia ini mempunyai satu tujuan yang sangat indah, dijadikan menurut peta dan teladan Allah. Sudah perhatikan baik-baik, indah sekali. Saudara dan saya sebagai manusia ini diciptakan sebagai makhluk yang luar biasa, segambar dengan Allah. Berarti ada hal-hal atau sifat-sifat daripada Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Karena binatang hidup dengan naluri dan hawa nafsu, tapi manusia hidup dengan iman kepada Tuhan. Dia hidup bukan saja dengan akal budi, tapi dengan pimpinan Tuhan. Lalu kemudian Allah membuat satu seperti boneka dari tanah liat, tapi dalam ukuran dewasa, ya. Dan setelah terbentuk, lalu kemudian Allah memberikan satu hal supaya tanah liat yang sudah dibentuk seperti manusia ini menjadi satu makhluk yang hidup. Tuhan berkata, ya, dan Tuhan menghembuskan nafas hidup melalui hidung daripada boneka tanah liat ini, dan kemudian menjadi sesuatu yang hidup. Dihembuskan melalui lubang hidungnya nafas hidup, di dalam bahasa Ibrani ruah atau roh. Jadi kepada manusia ini diberikan roh, dan roh ini akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Namanya orang yang pertama yang dijadikan oleh Tuhan ini adalah Adam, artinya laki-laki. Beberapa waktu lamanya Adam hidup sendirian, tetapi kemudian Allah berpikir tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, mari kita akan menjadikan seorang penolong yang sejodoh dengan dia. Menjadikan seorang penolong yang sejodoh dengan dia, yaitu seorang wanita. Diambil oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam dan kemudian dijadikan menjadi seorang wanita. Namanya Hawa. Dia ibu dari segala manusia di dalam dunia ini. Dan kemudian 2 orang manusia yang sudah dijadikan dengan sempurna ini. Ini ciptaan Allah yang paling sempurna. Sebab Allah mempunyai tujuan yang indah melalui manusia ini. Supaya manusia ini menjadi makhluk yang bisa memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan kemudian Allah menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman namanya Taman Eden. Dengan segala fasilitas yang ada. Jadi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Adam dan Hawa suruh bercocok tanam. Itu baru terjadi setelah mereka tersingkir dari Taman Eden ini.
Ya. Semua fasilitas pemeliharaan dan pelindungan untuk kehidupan mereka Allah sudah siapkan. Untuk makanannya Tuhan sediakan buah-buahan yang berbiji. Tinggal di dalam satu suasana yang sungguh-sungguh sangat menyenangkan, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita surgawi. Tidak ada ketakutan, tidak ada hal-hal yang menakutkan karena Allah menciptakan mereka seperti ini. Tapi Allah memberikan satu syarat, semua bisa kamu nikmati jikalau kamu mau mentaati firman Allah. Jadi perhatikan saudara, yang penting itu taat kepada firman Allah. Ya. Di taman ini ada satu buah yang tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan mengatakan pada saat kamu melanggar firman Allah dan mengambil makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan binasa, kamu akan mati. Ya, secara daging, secara lahiriah Adam dan Hawa tidak mati saat makan buah ini. Tapi secara rohani jiwanya sudah tidak lagi mempunyai hubungan dengan Allah. Dan melanggar mereka. Padahal Allah sudah memberikan anugerah yang luar biasa, kesenangan, damai sejahtera, sukacita surgawi, perlindungan. Tapi kemudian mereka gagal mentaati firman Allah. Dan ini sejarahnya sepertinya kecil gitu. Tapi akibatnya luar biasa. Dan kemudian setelah mereka tidak mampu taat kepada Allah, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dan mulailah kehidupan manusia seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Itu mulanya keluar. Dan kemudian keturunan Abraham makin banyak, makin bertambah-tambah, tapi makin jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan. Makin jauh. Dan mereka merasakan ketika jauh daripada Allah, rindu ada damai sejahtera dalam kehidupannya. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mencoba dengan caranya sendiri bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Alkitab memang tidak menuliskan semua secara terperinci. Tapi kita melihat sejak manusia dan keturunannya tersingkir daripada Allah, manusia berusaha dengan bermacam-macam cara supaya mereka bisa menikmati kehidupan yang dulu mereka nikmati daripada Allah. Sayang ya, semua sudah kasih, mereka tidak bisa menciptakan sendiri. Namun kita bersyukur, berterima kasih bahwa anugerah Allah luar biasa. Walaupun manusia sudah mendurhaka kepada Allah, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Dan Allah merencanakan sesuatu yang indah untuk kehidupan mereka, yaitu kebahagiaan yang sejati secara rohani. Ya, saudara-saudara, kesenangan dan kebahagiaan itu dibutuhkan oleh manusia. Kesenangan dan kebahagiaan itu anugerah daripada Allah. Walaupun sudah tersingkir, tapi Allah tetap memberikan kepada manusia ini kesenangan dan kebahagiaan untuk mereka nikmati. Kesenangan sifatnya kedagingan sementara, ya, tidak kekal. Kedua, kebahagiaan sifatnya rohani, kekal, ya. Sifatnya rohani, kekal, menuju kepada kebahagiaan, ya, menuju kepada kekekalan. Dan Tuhan menganjurkan kepada kita manusia untuk bukan mencari yang kelihatan, yang sifatnya sementara, tapi mencari sesuatu yang sifatnya kekal rohani. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Bukan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Walaupun Allah memberikan kepada manusia kesenangan secara daging dan kebahagiaan, tapi Tuhan memberikan satu peringatan. Ya,
Agar kita manusia ini, khususnya yang sudah percaya kepada Tuhan, bukan memfokuskan diri kita kepada hal yang kelihatan yang sifatnya sementara, tapi kepada satu hal yang tidak nampak, yaitu kekal, ya, keselamatan yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara, kalau kita mungkin menuliskan ya apa yang dilakukan oleh manusia pada saat mereka sudah tersingkir dari hadirat Tuhan, itu ada banyak sekali. Ya, saya di sini mencatat ada beberapa ya yang sedang terjadi dalam dunia ini, yaitu ya kesenangan, secara lahiriah. Salah satu yang sekarang ini merajai dunia ini dan dikejar oleh manusia ini, apa saudara kira-kira? Yang manusia anggap bahwa itu adalah akan memberikan kesenangan, kepuasan bagi manusia. Apa saudara? Apa? Uang. Saudara, uang. Ya. Uang itu satu alat yang bisa digunakan untuk mendapatkan sesuatu barang yang kita butuhkan. Tujuannya itu, tetapi di dalam perkembangannya nyata manusia ini tidak sekedar mencari uang bukan untuk membeli beras, untuk membeli makanan atau membeli pakaian dan sebagainya. Tapi mereka menggunakan uang ini untuk hal-hal yang banyak menyeret mereka jauh daripada Tuhan. Ya. Mereka mencari dengan cara yang luar biasa. Kalau tulus di hadapan Tuhan, jujur, berkat Tuhan itu indah. Tapi kita melihat di akhir zaman ini, setiap hari, tadi pagi saya sebelum ke sini, saya nyetel sebentar, kira-kira 5 menit. Di sana ada satu tanggapan mengenai korupsi. Mengapa pemerintah membiarkan orang korupsi di Indonesia ini merajalela? Negara kita ini akan dijadikan apa? Itu komentar yang mereka lakukan. Jadi mencari uang itu bukan sekadar untuk kebutuhan hidup mereka, tapi untuk kepuasan-kepuasan yang lain yang sebenarnya tidak ditentukan, tidak diharuskan oleh Tuhan. Uang. Saudara-saudara, ya. Ingin menjadi kaya raya, dan kalau kaya raya senang, dan kemudian orang memandang dengan sopan, dengan baik. Tapi kalau miskin, kira-kira gimana? Ya, tidak dihargai. Ada firman Tuhan dalam pengkhotbah mengatakan hikmat itu terlebih daripada segala kekuasaan. Tapi hikmat orang miskin tidak dihargai orang. Ya, dan perkataannya tidak didengar oleh orang. Hikmat terlebih dari kekuasaan, tetapi hikmat orang miskin tidak dihargai orang. Jadi inginnya tinggi, kemudian baru bisa dihormati oleh manusia. Dan ini sedang terjadi di seluruh dunia dalam kehidupan manusia. Ya, uang, kaya raya, dan mengejar. Dan tidak mengenal etika bagaimana mengumpulkan uang itu kemudian menjadi kaya. Masa bodoh, yang penting saya bisa menjadi kaya raya dan kemudian ya bermegah dengan kekayaannya. Sekarang seringkali di televisi ditayangkan orang yang kaya itu, ditayangkan di televisi. Kepunyaannya ini dan sebagainya. Sampai hasil korupsi juga ditayangkan. Tidak merasa malu, ya. Dan pengadilan itu dianggap satu hal yang ya nggak apa-apa kok, ya. Saya tanya, bolehkah seorang kaya? Boleh nggak? Boleh. Tuhan tidak melarang, tapi kayanya seperti apa? Kalau kaya dengan cara yang tidak benar, bukan kehendak Tuhan. Abraham itu anak Allah.
Dia orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Dia kaya raya, diberkati oleh Tuhan. Mempunyai pengikut atau anak buah 500-an lebih. Ketika Lut keponakannya ditawan oleh musuh dan dibawa pergi, Abraham mendengar itu, lalu dia mengerahkan anak buahnya, mengejar itu dan diperangi dan berhasil dihancurkan. Dan Lut kemudian dibebaskan kembali oleh Abraham. Lalu Abraham, ya, jadi orang-orang yang itu barang jarahan dirampas kembali, dan kemudian orang-orang yang tadi tawan itu, dan ada suku bangsa yang lain di sana mengatakan kepada Abraham, silakan mengambil bagian untuk kamu, sebab kamu sudah melepaskan tawanan ini dari orang-orang jahat ini. Tapi Abraham berkata apa? Tidak, aku tidak akan mengambil sedikit pun dari itu. Aku hanya ingin Allah yang mengayakan diriku, bukan dengan cara seperti itu. Luar biasa, itu Abraham. Jadi Allah bukan menentang orang kaya, tapi yang ditentang ini adalah pribadinya yang luar biasa, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena agama memang tidak bisa merubah hidup manusia. Agama tidak menyelamatkan. Hanya anugerah Allah yang mampu menolong kita, merubah hidup kita, sehingga kemudian kita menjadi berkat. Itu satu uang. Ya, kemudian kekuasaan. Kekuasaan ini juga menjadi dominan bagi manusia, terlebih di zaman sekarang ini. Dan sekarang kekuasaan ini dikejar oleh manusia. Kenapa? Sebab dengan kekuasaan dia tidak ada orang yang berani main-main dengan dia. Dan kekuasaan itu kembali bisa diperoleh dengan uang. Itu yang dilakukan oleh manusia di akhir zaman ini. Ada anggota, ya, ada calon anggota DPRD di Tagalaga. Dia kenal dengan saya 50 tahun lebih. Dia bawa formulir, dia berkata, Pak, bantu saya ya Pak ya. Dia kasihkan lembaran-lembaran. Iya, kata saya. Tapi saya mah nggak pernah kampanye dan sebagainya. Setelah selesai, saya ketemu dengan dia. Saya tanya, berhasil Pak? Menang enggak? Enggak Pak. Kata saya, harus beli Pak. Pangkat itu harus beli. Tidak hanya dengan uang sedikit. Orang rela ngutang, ya, untuk membeli jabatan. Kalah atau menang bagaimana nanti, yang penting utang dulu untuk beli jabatan. Ya, kemudian berikutnya kemasyhuran dan kemudian intelektual. Itu yang dilakukan oleh manusia untuk bisa menikmati kesenangan menurut dia. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada manusia ini kesenangan dan anugerah yang luar biasa. Cuma taat kepada firman Tuhan. Tapi kesenangan yang dilakukan oleh manusia itu beda. Ya, beda. Dia mencari seperti itu. Dan banyak orang yang gagal. Dan itu yang kita alami. Kita teruskan, saudara-saudara. Jadi yang pertama itu kesenangan, walaupun terjadi seperti itu bukan karya Tuhan, itu karya manusia. Allah itu memberikan yang terbaik buat manusia walaupun sudah berbuat dosa, tapi manusia bawa karepnya sendiri dan kemudian mengalami kepahitan dalam hidupnya ini. Dan yang berikutnya kita melihat di sini, ya, melalui khotbah di bukit Tuhan Yesus mengajar yang perlu kamu miliki ini. Yang dari Matius ini 7 langkah menuju kebahagiaan. Kebahagiaan dianugerahkan oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan jiwanya. Ya. Ada 7 langkah menuju kebahagiaan. Yang pertama, kita kembali baca ayat yang ketiga. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau manusia mungkin cendekiawan berpikir, bagaimana mungkin orang miskin bahagia? Udah jelas-jelas kelihatan orang miskin banyak dihina orang dan menderita. Ya, sampai ditayangkan di televisi ada nenek-nenek tinggal sendirian di kandang kambing, yang lain dapat sumbangan beras dan sebagainya. Ini tidak. Cuma karena kemudian ditayangkan di televisi, kemudian datang dari petugas nganterin makanan dan sebagainya. Tapi sementara sebelumnya tidak diperdulikan. Miskin di hadapan Tuhan. Yang dimaksud miskin ini bukan secara hurufiah, tidak punya uang, tidak punya makanan dan sebagainya. Tapi miskin di sini secara rohani. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, ialah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Tuhan berarti ya, dia mengakui setiap kekurangan kelemahannya di hadapan Tuhan. Ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Saya pernah bercerita waktu saya umur 30, saya berada di Bogor. Saya mengunjungi seorang ibu, suaminya umur 74, saya umur 30, jadi bedanya 44 tahun. Suaminya tidak pernah mau keluar bertemu kalau ada orang Kristen. Tapi ketika saya datang ke sana kedua kali, yang mengunjungi ibunya. Ibunya umur 70. Saya datang ke sana, jadi istrinya umur 70. Dia hadir dan duduk bersama dengan istrinya di sana, mendengarkan saya cerita. Saya tidak mengajari dia, orang tua ini mesti begini, saya tidak tahu latar belakang kehidupannya. Saya hanya bercerita tentang kasih anugerah Allah yang luar biasa. Ya. Dia dengarkan, tidak ngomong sama sekali. Tidak ada orang gereja yang mau datang ke sana bertemu dengan dia. Semua diusir, semua diajak ribut. Jadi tidak ada orang mau. Sekarang mumpung terbuka hatinya, iya. Lain kali saya datang kembali, kemudian saya membimbing melalui kebenaran firman Allah. Mulai. Dan sekarang tanpa tedeng aling-aling dia mengaku siapa dirinya. Tidak ditanya sama saya, ini seperti apa dan sebagainya, tidak. Tiba-tiba dia berkata, ini bajingan, buaya, tukang main perempuan, tukang judi dan sebagainya. Enggak ditanya sama saya tapi ngaku seperti itu. Luar biasa, itu karya Allah, karya Roh Kudus menjamah hatinya. Memang dia tidak ikut bersama-sama ibadah di gereja di mana saya melayani. Sebab di sana banyak teman-teman lamanya, mungkin dia malu. Gak apa-apa, di gereja lain gak apa-apa. Yang penting dia sudah mau sadar, mau bertobat, percaya Tuhan. Gak gampang mengakui dirinya, malah lebih banyak menutupi diri supaya orang lain tidak mengetahui siapa saya ini sebenarnya. Jadi sulit untuk merendahkan di hadapan Tuhan. Kemudian kita lihat yang kedua, ya. Jadi yang empunya kerajaan surga artinya selamat dengan kerendahan hati, mengakui keadaannya di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni dia dari segala kekurangan kelemahannya. Berikutnya yang kedua, duka cita, ya, ayat yang keempat, ya. Matius 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena ia akan dihibur. Berduka cita ini bukan karena ditinggalkan keluarganya meninggal dunia, lalu di tempat perkabungan cerik begitu. Ya, dulu juga saya pernah ada di rumah duka, kemudian ada anak perempuan cerita nangis mukulin mamahnya dan sebagainya. Kemudian saya berkata kepada orang tuanya, enggak kenal sebetulnya, cuma lewat di depan saya, kemudian berkata kepada dia, ya biarkan saja, ya dia mencoba menutupi aibnya, ya
Dia mungkin sudah berbuat salah kepada orang tuanya dan sekarang meninggal, dia menyesal. Jadi dia teriak-teriak, jerit-jeritan, ya. Diamkan saja, kata saya, nanti berhenti sendiri. Di sini berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Berduka cita karena apa? Karena dosa, perbuatan yang tidak berkenan yang dia lakukan selama ini. Tanpa kesadaran di hadapan Tuhan dengan segala perbuatannya dan kemudian mengakui di hadapan Tuhan, nggak akan ada damai sejahtera, sukacita surgawi. Jadi jangan heran kalau misalnya kita melihat orang Kristen berpuluh-puluh tahun ikut kebaktian di gereja, rajin kelihatan secara lahiriah, tapi hidupnya penuh dengan hal-hal yang ini. Karena tidak mau membuka hatinya. Tidak pernah merasa menyesal atas apa yang dia perbuat. Di sini berduka cita karena segala perbuatan. Kesadaran bahwa dia ini salah dan perlu pengampunan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena ia akan mewarisi bumi. Lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, ya. Tidak suka berbantah-bantah. Contohnya Ishak. Nah, di sini ada anak-anak Ishak ya yang datang dari Malang. Ishak ini satu waktu di darahnya timbul kelaparan, dia masuk ke daerah orang Filistin. Ya, masuk ke daerah orang Filistin, dia gali tanah. Sebab dia juga punya pembantu-pembantu warisan dari bapaknya. Gali sumur penting untuk minum domba-dombanya. Begitu dapat air ini. Datang orang Filistin. Tidak boleh menggali sumur sini. Diuruk kembali dan kemudian diusirnya. Apa Ishak menggunakan kekuatannya? Tentaranya kemudian melawan orang Filistin? Tidak, dia pergi. Kali kedua dia gali lagi, ada air lagi, datang lagi orang Filistin. Ini bukan tanah kamu, bukan darah kamu. Tidak boleh menggali sumur. Pergi lagi. Ya. 2 kali diperlakukan seperti itu dan kemudian pergi lagi ke tempat yang lebih jauh. Dia gali sumur, dapat air dan kemudian tinggal berlama, ya. Baru kemudian satu hari rajanya dari orang Filistin dengan pengikut-pengikutnya datang ke sana. Dia berkata pada Ishak apa? Sekarang aku mengetahui bahwa Allah memberkati kamu. Mulai hari ini mari kita berjabatan tangan, jangan saling mengganggu satu dengan yang lain. Mereka kemudian berjabatan tangan dan mereka berpisah. Jadi tidak diganggu lagi. Dan kemudian nama sumur itu siapa yang tahu? Ya, nama sumur itu namanya Rehobot, sumber keluasan. Jadi di sini kita melihat lemah lembut mengalah ini membawa satu berkat. Ya, Ishak tidak diganggu lagi, sumber keluasan. Jadi dia bisa bercocok tanam, beternak, yang paling penting beternak dan bertumbuh menjadi kaya raya. Luar biasa, itu anugerah Allah. Teruskan yang berikutnya. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Lapar dan dahaga akan kebenaran. Saya 1 minggu susah makan karena kena diare. 1-2 sendok saya udah mual, nggak bisa makan. Tapi saya bertahan, sebab dari masih muda saya sering kali berpuasa. Kalau 1 hari saja tidak makan mah nggak jadi masalah gitu ya. Saya tenang-tenang saja sebab saya tahu saya dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, ini dikatakan firman Tuhan, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Saudara datang ke gereja beribadat kepada Tuhan harus siap hatinya.
datang ke gereja dengan satu tujuan supaya kita ini menikmati anugerah Allah. Menerima berkat-berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Allah, yaitu melalui kerinduan, lapar dan dahaga akan kebenaran. Cornelius adalah seorang perwira Romawi. Tapi dia lain dengan perwira Romawi yang lain yang kasar, yang seringkali menganiaya orang Israel. Cornelius ini seorang yang ramah, suka menolong, menyumbang rumah-rumah ibadah. Dan dia mengasihi, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak ada orang yang mau datang kepada dia. Sebab peraturan di sana mengatakan orang Yahudi tidak boleh berkawan dengan mereka. Jadi cuma ya mengeluh aja. Tapi satu hari, perhatikan baik-baik. Firman Allah mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga kebenaran. Ia akan dipuaskan. Satu hari ketika berada di rumah, tiba-tiba seorang malaikat datang menjumpai Cornelius ini. Dia kaget dan ketakutan. Jangan kamu takut. Semua kebaikanmu sudah ditulis oleh Allah. Dan kebutuhannya tahu, sekarang suruhkan beberapa orang pergi ke Yope. Temui seorang namanya Simon Petrus. Dia tinggal di rumah Simon penyamak kulit. Dialah yang akan menceritakan kepada kamu kebenaran firman Allah. Baik, kemudian Cornelius menyuruh 3 orang datang ke sana. Sampai ke Yope. Petrus sedang berada di atas atap. Sedang berdoa. Jadi rumah di Israel itu biasanya kayak loteng gitu. Rata di atasnya. Bisa pakai jemuran, gandum dan sebagainya. Petrus ada di sana berdoa. Tiba-tiba dia melihat satu vision. Ada kain, ya, kain begitu. Di dalamnya itu penuh dengan bermacam-macam binatang. Ada suara mengatakan, kamu lapar? Ambil, sembelih lalu makan. Dan Petrus berkata, hamba tidak pernah makan barang-barang yang najis. Suara Tuhan mengatakan, jangan kamu mengharamkan barang yang halal. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali penglihatan ini turun kepada Petrus. Semula tidak mengerti. Dan baru kemudian mengerti setelah 3 orang pesuruh dari Cornelius datang. Kata Tuhan, turun. Ada 3 orang mencari kamu. Jangan syak. Terima dia. Sebab aku yang menyuruh dia. Tuhan menyuruh mencari Petrus. Petrus turun dan kemudian bertemu dengan mereka. Apa tujuannya? Saya diutus oleh Tuhan saya mencari Petrus. Karena Tuhan saya ingin mengerti, mengenal siapa Yesus sebenarnya, mengenal firman Tuhan. Baik, semalam itu tidur di sana mereka dan besoknya berangkat. Dan Cornelius mengumpulkan keluarganya dan teman-temannya. Petrus datang. Dan terus terang Petrus datang ke sana. Sesungguh-sungguhnya kami tidak bisa berkawan, bersahabat dengan orang-orang Roma seperti ini. Tapi Allah mengajarkan kami tidak boleh mengharamkan orang. Jadi ingat saudara, jangan menganggap haram orang lain. Keadaannya apapun, tetap mengasihi mereka, itu kehendak kepada Tuhan. Dan Petrus menjelaskan firman Allah kepada Cornelius dan semua. Dan banyak di antara mereka kemudian dibaptiskan oleh Petrus. Luar biasa, ini karya Allah. Ya, berbahagialah orang yang lapar. Jadi kalau saudara ingin pulang dari gereja dengan jiwa yang puas, ya, saudara harus membuka hati menerima kebenaran firman Allah. Kita teruskan yang berikutnya. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Murah hatinya, suka menolong, suka memberi. Firman Allah mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Aneh kan? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Coba bayangkan secara logika. Di kantong saudara
ada uang 25.000. Satu hari waktu saudara berjalan, saudara melihat ada seorang yang membutuhkan, entah pengemis dan sebagainya. Saudara ambil uang 5.000-an di kantong, yang tadi ada 25, diberikan sama pengemis ini. Kalau diambil diberikan 5.000 kepada orang, bertambah enggak? Berkurang kan? Jadi 20.000. Tapi firman Allah mengatakan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bukan berbicara soal yang diberikan itu, tetapi tentang efeknya perbuatan yang kita lakukan menolong orang lain ini. Ya, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita memang kehilangan uang 5.000 misalnya, tapi ada seorang yang dengan ulah kita, janji kita, dia menerima pertolongan daripada kita. Saya ingat dulu, saya memang seringkali menyisihkan uang untuk memberikan sumbangan kepada hamba-hamba Tuhan di daerah. Satu hari saya berpikir dikasihkan sama siapa ya? Mikir saya kepada siapa gitu. Tiba-tiba saya ingat satu namanya nama seorang nabi, Yesaya namanya. Tapi dia tinggal di satu kampung di Jawa Timur. Asalnya dari kampung, tinggal di kampung. Saya hanya ingat kampungnya, tidak tahu alamatnya yang jelas. Kemudian saya pikir, saya kirimkan kepada dia. Saya kirimkan kepada dia, syukur kalau sampai. Kalau tidak karena melalui wesel kembali akan dikirimkan kepada orang lain. 2 bulan kemudian baru dapat jawaban. Dan waktu saya membaca surat itu, saya menangis. Sungguh-sungguh menangis. Kenapa saudara? Namanya Yesaya itu saya kenal. Orang Jawa Tengah. Dia berkata, Bro Teksan, terima kasih buat kirimannya. Uang itu tepat datang kepada saya pada saat saya sangat membutuhkan pertolongan. Saya nggak punya uang 1 rupiah pun. Istri saya akan melahirkan dan saya menggunakan dukun beranak. Dukun beranak minta minyak kayu putih. Jang meli minyak kayu putih ge eueuh. Dan persis dalam keadaan seperti itu datang uang itu. Dan dia berkata, terima kasih. Saya menangis. Seharusnya organisasi itu perhatikan orang-orang yang di daerah ini. Itu tanggung jawab mereka. Ya, saya bersyukur, berterima kasih. Tuhan mengajar itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bukan menghitung. Nanti saya ngasih orang, ya semoga pada hari-hari yang lain Tuhan berkati saya dengan berkat yang berkelimpahan. Bukan itu. Yang penting ada orang yang bisa ditolong dengan anugerah Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk menolong. Itu pelajaran yang Tuhan berikan. Teruskan yang berikutnya. Ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Suci hatinya. Bagaimana seorang bisa hidup suci? Dari zaman ke zaman orang berusaha untuk memperoleh kehidupan yang suci. Mulai dari bertapa, kemudian berpuasa, kemudian mati geni, ya, makan tanpa lauk dan sebagainya. Itu dilakukan oleh banyak manusia dari bermacam-macam kepercayaan. Supaya mereka itu bisa hidupnya suci. Tidak akan. Manusia tidak pernah akan bisa merubah hidupnya yang sudah hancur karena dosanya. Hanya satu jalan yang mampu menolong. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Hanya Tuhan yang mampu menguduskan setiap orang dari dosa yang mengganggunya. Suci hatinya. Ya, hanya Tuhan yang mampu. Dengan cara apa? Bertobat. Percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Ya. Artinya hidup di dalam kekudusan, taat pada Tuhan dan firman Tuhan. Mulailah
Ya, melihat berkatnya melihat Allah. Berkatnya melihat Allah. Teruskan yang berikutnya. Ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia sebut anak-anak Allah. Saudara ingat ayat yang sering kali saya bacakan, Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan segala orang, supaya dilihatnya kebajikanmu, lalu Bapamu yang di surga dimuliakan. Kebajikanmu. Jadi peduli kepada orang lain, menunjukkan kebesaran hati kita, menolong orang lain tidak peduli. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya. Izinkan saya mendekati bukan orang-orang muda, tapi orang-orang yang sudah lanjut usia. Kenapa? Saya juga sudah lanjut usia saat itu. Dalam usia lanjut ini banyak orang tua di dalam kesepian. Saya masih ingat waktu mama saya masih hidup. Dan saya melihat dia duduk sendirian di sana. Nyusutin air mata, anak-anak sudah pada keluar. Tidak ada kadang-kadang yang datang. Sedih, nangis. Jadi kesepian. Jadi saya berdoa, Tuhan izinkan saya mendekati orang-orang itu dan Tuhan bukakan jalan. Luar biasa. Saya ingat teman saya yang di Jalan Gangguan namanya Bapak Hasan. Dia duduk bersama dengan saya ngobrol. Dan waktu saya duduk ngobrol dengan dia, orang berdatangan lewat, berhenti dulu ngobrol dengan saya, salaman. Dan Bapak Hasan yang mengatakan, Pak Yohanes ini hubungannya luas sekali. Mereka orang Sunda, orang Batak, orang Jawa. Banyak datang, umurnya paling sedikit 68 tahun. Yang selebihnya 80 tahun pantaran dengan saya. Dan saya seringkali duduk bersama mereka, bercerita, memberikan penghiburan, kadang-kadang menyisipkan kebenaran firman Allah. Membawa damai. Jadi bukan bikin ribut, tapi membawa damai menjadi berkat bagi orang lain. Teruskan yang berikutnya. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dihina karena kebenaran, karena ialah yang empunya kerajaan surga. Dihina kok berbahagia. Ya. Tadi saya cerita, muka saya ditunjuk orang, dihasut orang, ya, dituduh. Uang gereja itu bukan untuk foya-foya. Hari keempat baru saya merasa sedih. Kok di dalam gereja kata saya dihina demikian rupa. Satu malam saya keluar dari rumah ini tidak jauh, ke halaman aja. Saya berdiri sana melihat ke langit, ada banyak bintang. Harusnya senang lihat bintang itu ada bulan sebagainya. Tapi waktu saya menatap bulan, bintang itu, hati saya merana, sedih. Kenapa saya diperlakukan seperti itu? Karena saya orang miskin, selalu diperlakukan dengan cara seperti itu. Nggak berkata Tuhan, tolong saya mesti ini, tidak. Saya cuma meratapi diri sendiri. Tiba-tiba roh Tuhan bicara kepada saya. Sampai sekarang saya ingat cuma satu kata. Kau lihat anak-anak di sana, ada satu daerah kecil, ya mungkin sebesar ini gitu. Biasa suka main kecil, anak-anak main bangga, main sebagainya. Dulu waktu kecil saya main. Kau lihat anak-anak di sana, cukup. Saya kemudian masuk ke dalam rumah, masuk ke kamar, saya berlutut di kaki Tuhan. Saya menangis di kaki Tuhan dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan di daerah ini ada pos pelayanan, izinkan saya. Besok saya akan datangi tetangga. Saya akan pinjam ruangan yang tidak digunakan oleh tetangga ini.
Saya yakin Tuhan akan izinkan dan saya menggunakan itu tanpa bayar. Besoknya betul-betul. Itu tempat saya dulu jadi kuli bungkusin mie. Sekarang sudah tidak berpabrik lagi. Saya datang kok. Itu ruangan itu dipakai henteu. Jang naon. Erek ngumpulkan barudak. Iraha ngumpulkan barudak. Engke Senin jam 5. Erek ngabimbing barudak kata saya. Menang. Saya nggak punya samak 1 lembar pun juga nggak. Engke diukna di mana barudak. Begitu sore datang ke sana, saya datang ke sana. Yang punya rumah sudah menyediakan bangku, kursi seadanya. Dan saya hanya berbicara kepada beberapa anak. Nanti hari Senin jam 5 ada kebaktian sekolah minggu di sini. Kasih tahu sama teman-temannya. Buru dulu datang lebih dari 40 orang. Dan luar biasa. Itu pertama kali saya merintis gereja di Gang Luna ini. Namanya waktu itu diberi nama sama saya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan bekerja. Bukan meratapi, Tuhan izinkan saya bekerja memuliakan nama Tuhan. Aneh. Nah itu firman Tuhan kepada anda. Ya, dihina tapi kemudian jadi berkat kemuliaan. Tidak usah takut. Selama kita hidup dalam dunia ini, orang-orang percaya akan tetap mengalami masalah. Tapi kita berada dalam perlindungan Tuhan. Dia memelihara, dia melindungi. Memberkati kita, tidak usah takut. Dihina, dicela, tetapi bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah yang Anda dambakan di dalam hidup ini? Ya. Apakah yang Anda dambakan di dalam kehidupan di dalam dunia ini? Apakah saudara ingin seperti orang-orang dunia tadi mengejar yang materi sampai melupakan Tuhan? Tapi marilah melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengatakan, ya, ada 7 langkah menuju kebahagiaan. Tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Masalah apa yang saudara hadapi. Kalau pada hari ini saudara ada masalah pribadi sehingga gelisah, ya, datang kepada Tuhan, minta pertolongan dan Tuhan yakin, saya percaya Tuhan akan menolong. Sebab saya sudah merasakan luar biasa kasih Allah ini. Dari kecil saya melihat bagaimana kuasa Allah ini. Coba bayangkan waktu saya masuk ke kota Bandung umur 7 tahun. Tengarti nanaon, tapi saya pernah melihat bagaimana Tuhan selamatkan dari kampung ini. Saudara sepupu saya tinggal di Brasil, dia membuat satu buku, ya, tentang keluarganya. Di kampung Jati 7 itu ada 3 keluarga datang dari Sichuan, Cina. Syekh Gui, Syekh Chia dan Syekh Tan. Mereka ini tinggal di daerah Majalengka sini. Dan kemudian setelah beberapa lama berkembang, ya, dan saya lahir di sana. Ya, engkong saya juga berasal dari daerah Sichuan di Cina ini, tapi dia kembali, ya, engkong Kongco kembali, engkong tetap di Indonesia, ya. Saya melihat di sana, justru pada saat saya umur 7 tahun terjadi masalah. Tapi sampai sekarang saya melihat bagaimana satu-satunya dari anak kecil ini yang kemudian terpanggil melayani pekerjaan Tuhan setelah diselamatkan sampai sekarang. Saya bersyukur selama hidup saya diberikan oleh Tuhan. Dari 80 tahun umur saya, sekarang akan memasuki umur 81. 60 tahun lamanya saya sudah berikan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mulai dari umur 20 tahun. Dan Tuhan izinkan saya berkhotbah di bermacam gereja. Itu anugerah Tuhan. Mari saudara-saudara, tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia berharap kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Allah. Dan kita sekarang akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian, suci, suci, suci. Suci.
Suci, suci. Suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Tunjuk kuasanya, pandang saja padamu. Suci, 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 suci. Mari Tuhan suci dan mari pengurus silakan datang di depan, kita nyanyikan satu kali lagi untuk persiapan. Suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga. Tunjuk kuasanya, pandang saja padamu. Suci, 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 suci. Mari Tuhan suci dan nyanyikan salibnya saudara, tapi dan ajak saudara bangkit berdiri, peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya lalu membagi-bagikannya kepada mereka. Makanlah kamu semua dari roti ini. Dan berkata, ambillah dan makanlah roti ini. Silakan saudara makan roti ibarat tubuh Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian ayat yang ke-27. Sesudah itu, sekali lagi sebentar. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu membagi-bagikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Silakan saudara minum air anggur ibarat darah Yesus. Amin. Haleluya.
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah raya ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan buat berkat, anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Tuhan sudah memimpin ibadah raya ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dengan tidak kurang suatu apapun, kami juga kembali diingatkan tentang kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Kami serahkan apa yang sudah kami lakukan pada pagi ini. Mohon Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga semua yang kami lakukan pada pagi ini tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi akan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan, Tuhan yang tahu setiap kebutuhan jiwa kami masing-masing. Biarlah melalui kebenaran firman Allah, Tuhan akan menjamah hati setiap anak-anak-Mu. Penuhi hidup mereka dengan berkat-Mu Tuhan, sesuai dengan kebutuhan jiwa mereka pada pagi ini. Kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum sempat datang beribadah bersama dengan kami. Kami tetap berdoa mohon Tuhan pimpin, pelihara, lindungi sementara kami masih didera dengan wabah virus corona. Jangan diberikan ketakutan, tetapi berikan kepada mereka penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai otoritas atas segala apa yang ada di dalam dunia ini. Kalau ada di antara jemaat kami dalam keadaan sakit, Tuhan tilik mereka, jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna. Supaya nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin. Sebagaimana kami datang dengan pimpinan Tuhan, kami juga akan pulang bersama-sama dengan Tuhan. Sampai di rumah kami masing-masing. Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini mereka harus berusaha berdagang mencari nafkah, Tuhan berkati. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, khususnya keselamatan jiwa mereka. Kami serahkan dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.